Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri. Engkau terus menyertai, melindungi kami Tuhan. Terlebih anugerah-Mu terus Engkau limpahkan buat kami, hingga kami boleh terus menjadi penikmat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, terima kasih untuk sukacita-Mu yang Kau beri buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan Yesus, yang kami puji, kami sembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini, sebelum kami memulai pembelajaran kami memohon Tuhan Yesus ampuni segala dosa kami, salah kami Tuhan dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan fokus kami hanya pada karya salib-Mu yang Kau sudah nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami bersahati Tuhan pimpinan-Mu dalam pembelajaran kami malam ini. Sahatikan kami Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar, kami baca saat ini Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sudah baca, pelajari, biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung, baik saat ini, baik nanti yang akan mendengarkan rekaman yang Kau berkati kami semua, biar pembelajaran ini bukan rutinitas dan tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat buat kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan Kau peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat 5 sampai 7. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kembali sama-sama kita bisa dalami kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita melanjutkan bahasan kita minggu lalu yang membahas ayat 1 sampai 7 Efesus pasal 3. Selasa lalu ayat 1 sampai 4 sudah kita sama-sama nikmati, kita cerna, kita percaya kita semua yang bisa mengkonsumsi dengan benar kebenaran firman Tuhan, maka firman itu pasti akan berdampak dalam kehidupan kita. Mungkin tidak langsung dalam seminggu, sebulan, tetapi kita sungguh percaya karena firman Tuhan itu berkuasa, maka kita percaya setiap kita yang bisa menikmati pendalaman firman Allah, kita percaya firman pasti mengubahkan kita. Karena ini bukan tentang kita, tapi tentang pekerjaan firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita melanjutkan, puji Tuhan, apa yang sudah kita lihat minggu lalu di ayat 1 sampai 4. Ayat 2 sampai 7 itu
Paulus menjelaskan pelayanan uniknya, pelayanan spesialnya, yaitu menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, di mana Paulus mengusung pesan kesetaraan antara Yahudi dan non-Yahudi melalui pengorbanan Kristus yang disampaikan, diberitakan melalui Injil. Pesan ini kita sudah lihat merupakan misteri. Mengapa disebut misteri atau rahasia? Karena tidak atau belum Allah singkapkan di generasi atau kepada generasi-generasi sebelumnya. Jadi manusia telah hidup berabad-abad, namun tentang hal ini mereka tidak ketahui. Puji Tuhan. Paulus menulis tentang pelayanannya sebagai rasul kepada bangsa non-Yahudi, dan pelayanannya ini adalah penyampaian misteri ilahi. Atau dengan kata lain, kita bisa sama-sama simpulkan di awal, bangsa-bangsa non-Yahudi sebelumnya tidak bisa bersatu sepenuhnya, seutuhnya dengan bangsa Yahudi. Hanya di dalam Kristus, melalui Injil, mereka bangsa-bangsa non-Yahudi, kita semua bisa menyatu dengan sempurna, dengan komplit dengan bangsa Yahudi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 5. Di ayat ini Paulus memaparkan karakter eskatologis dari misteri ini, yaitu dengan membandingkan antara yang dahulu dan yang sekarang. Sambil kita lihat ayat 5. Ada kata dahulu dan ada kata sekarang. Di ayat 5, Paulus memaparkan karakter eskatologis, sesuatu yang terjadi di zaman akhir. Sesuatu yang terjadi di zaman akhir. Mengenai akhir zaman. Itulah eskatologi. Paulus membandingkan yang dahulu sebelum zaman akhir dan zaman akhir. Sekarang, dahulu itu sebelum zaman akhir. Sekarang itu zaman akhir. Dimulai dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Di ayat ini, ayat 5, Paulus menuliskan 3 hal yang bertentangan. Pertama, pada zaman angkatan-angkatan yang dahulu versus yang sekarang. Itu pertentangan atau kontras yang pertama. Kontras yang kedua, tidak diberitakan versus dinyatakan oleh Roh. Sekali lagi sambil kita sama-sama lihat ayat 5, Efesus 3. Pertentangan yang ketiga kepada manusia atau anak-anak manusia versus kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu 3 pertentangan yang Paulus gunakan untuk menjelaskan, memaparkan karakter eskatologis dari misteri yang menjadi inti pelayanan unik Paulus. Puji Tuhan. Dahulu misteri ini tidak diberitahukan.
dari generasi ke generasi, dimulai dari Adam sampai di zaman Tuhan Yesus, kepada mereka tidak diberitahukan rahasia atau misteri ini. Sekarang ditandai oleh pemberitaan Injil oleh Paulus, rahasia tersebut, misteri tersebut dapat diketahui, dapat dipelajari, dapat didalami. Tentu setelah Allah berkeputusan untuk menyingkapkannya, mengungkapkannya kepada generasi yang hidup di zaman akhir. Puji Tuhan. Hal ini ditegaskan oleh tulisan Paulus lainnya, yaitu di surat Roma. Saya memberitakan kabar itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, yaitu tentang rencana Allah yang sudah berabad-abad lamanya tidak diketahui orang. Tetapi sekarang atas perintah Allah yang abadi, rencana itu sudah dinyatakan dan diberitahukan kepada semua bangsa melalui tulisan-tulisan para nabi, supaya mereka semua bangsa-bangsa non-Yahudi percaya dan taat kepada Allah. Jadi lewat pemberitaan Pauluslah bangsa-bangsa non-Yahudi baru bisa percaya dan taat kepada Allah. Tanpa Injil, tentu dimulai tanpa kematian kebangkitan Kristus yang merupakan konten dari Injil, dan tanpa pelayanan Paulus tentu bangsa-bangsa non-Yahudi nggak bisa percaya dan taat kepada Allah. Mereka mungkin hidup sangat amat alim, bahkan nyamuk pun, semut pun, kecoa pun tidak mereka bunuh. Mungkin aja ada orang-orang seperti itu di luar Yahudi. Tetapi kita lihat di sini, nggak ada satupun bangsa-bangsa non-Yahudi yang bisa menyenangkan hati Allah, berkenan di hati Allah. Sebaik apapun, sealim apapun hidup mereka. Hanya oleh Injil. Itulah penyingkapan misteri, penyingkapan rahasia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang Paulus tuliskan kita lihat selanjutnya. Dengan kata lain, Injil yang Paulus beritakan itu bukan inovasi. Sesuatu yang berbeda dengan Injil versi Petrus, Yohanes, Yakobus, dan rekan-rekan. Bukan. Injil yang sama, tetapi yang belum disingkapkan kepada generasi-generasi sebelumnya. Kita tentu teringat kepada peristiwa Petrus melayani Kornelius. Petrus pun syok dibuatnya. Kepada Petrus mulai disingkapkan. Tetapi tentu penyingkapan yang komplit dapat kita katakan seperti itu. Secara khusus Allah percayakan, anugerahkan kepada Rasul Paulus. Puji Tuhan. Sekali lagi, apa yang Paulus sampaikan dalam pemberitaan Injilnya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, benar-benar berbeda dari yang Petrus, Yohanes beritakan. Enggak. Kita lihat coba dengan lebih
merenungkan dan menggunakan ayat-ayat yang ditampilkan oleh buku ini, kita lihat Roma 15 ayat 8 sampai 12. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa misteri itu sesungguhnya sudah diberitakan kepada nabi-nabi, puji Tuhan. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Percaya, taat, memuliakan. Kita dapati kembali perluasan atau ekspansi dari berkat yang diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita termasuk di dalamnya. Kita bisa percaya, bisa taat, bisa memuliakan Allah. Itu nggak bisa dilepaskan dari pelayanan Rasul Paulus. Tentu asalnya semua inisiatif Allah yang menugaskan Paulus untuk menjadi seorang rasul yang sangat unik pesannya. Keselamatan, berkat rohani yang berlimpah-limpah itu juga menjadi bagian bangsa non-Yahudi. Puji Tuhan. Seperti ada tertulis, ini kan berarti Paulus sedang mengutip PL. Jadi di PL pun konsep bangsa-bangsa non-Yahudi memuliakan Allah itu udah ada. Jadi sekali lagi nggak bisa kita sebut sebuah Injil yang benar-benar berbeda dari Injil para rasul lainnya. Puji Tuhan. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dengan Israel. Jelas banget di ayat ini. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa non-Yahudi dengan bangsa Yahudi. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal saya akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Puji Tuhan. Jadi pertanyaannya, in what sense? Dalam cakupan apa? Pelayanan Paulus itu unik. Pelayanan Paulus itu merupakan penyampaian misteri. Jika kita lihat tadi, nggak misteri-misteri banget kok, nggak rahasia-rahasia banget kok. Udah ada di PA. Kenapa Paulus sebut itu sebagai misteri atau rahasia? Dari buku kita ini kita bisa lihat bagaimana tujuan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi memuliakan Allah. Itu tujuannya, bagaimana tujuan itu tercapai, itulah misterinya. Yesus Kristus mati, bangkit, kemudian Injil diberitakan, itulah misterinya. Bagaimana janji yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi PL itu digenapi, tujuan itu digenapi, itulah misterinya. Puji Tuhan. Itu yang kita bisa dapati di bagian ini. Puji Tuhan. Kemudian kita lanjut, penerima dari
kita katakan penerima awal adalah para rasul dan nabi-nabi. Paulus tuliskan di sini. Tadi kan pada angkatan dahulu tidak diberitakan kepada manusia. Kontrasnya adalah sekarang disingkapkan kepada, bukan kepada manusia, tetapi kepada para rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi kita bisa lihat di sini betapa spesialnya rasul dan nabi. Kepada merekalah rahasia kesetaraan, kesatuan tak terpisahkan Yahudi dan non-Yahudi sebagai manusia baru di dalam Kristus dipercayakan. Rasul-rasul, nabi-nabi, kepada mereka dipercayakan. Sehingga implikasinya gembala, pengajar atau guru, penginjil, jabatan-jabatan ini hanya menyampaikan apa yang rasul dan nabi terima. Itu implikasinya kan kepada mereka tidak dipercayakan rahasia atau misteri ini kepada rasul dan nabilah. Nggak kepada semua manusia misteri ini disingkapkan kepada para rasul dan para nabi. Kisah para rasul 10, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 43-nya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Misteri ilahi yang kita bahas di bagian ini dipercayakan kepada para rasul dan nabi-nabinya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan di pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, penekanannya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sudah kita bahas 2 minggu lalu berarti, puji Tuhan. Karena itu diingatkan lagi, sesuai dengan bahasan kita di poin ini, diingatkan lagi untuk sangat berhati-hati terhadap pendeta-pendeta zaman now yang mengaku menerima pesan baru dari Tuhan. Karena sesungguhnya kita hanya menyampaikan apa yang Allah sudah singkapkan kepada rasul, nabi. Sehingga setiap hamba Tuhan yang benar-benar berani berkata, ini benar-benar baru, berbeda dengan rasul-rasul dan nabi-nabi, kita bisa katakan mereka bidat atau sesat. Sekali lagi, karena tugas gembala, guru, penginjil adalah menyampaikan apa yang merupakan pesan Allah yang disingkapkan kepada rasul dan nabi, maka kita ini seperti mengulang-ulang terus apa yang disingkapkan kepada rasul dan nabi.
Karena itulah banyak kali itu khotbah menjadi sesuatu yang membosankan. Mengapa? Karena memang ya diulang-ulang lagi isi Alkitab yang merupakan pesan Allah kepada Rasul dan Nabi. Dicatat, dituliskan dalam Alkitab. Kita tugasnya ngulang, 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 ngulang. Bagi manusia duniawi itu akan sangat amat membosankan. Tetapi bagi kita bisa pertama dapat segala yang kita butuhkan untuk manusia rohani kita, seperti kita makan makanan jasmani. Kita kan ngulang-ngulang ya makannya. Setiap hari kita makan nasi. Kami hari ini makan sayur asam. Minggu lalu sayur asam juga. Diulang-ulang tiap minggu makan sayur asam. Tetapi karena tahu itu tubuh butuhkan, ya kita makan. Bahkan kita bisa nikmati. Tetapi ada orang-orang, ya pendeta-pendeta palsu tentu, yang nggak puas. Kok diulang-ulang terus ya? Harus ada hal-hal baru nih. Hal-hal yang fenomenal. Itu kan jebakan-jebakan Batman bagi kita yang sampai tahap udah bosen sama firman, bosen sama renungan, bosen sama firman atau khotbah-khotbah. Tapi kita lihat di sini, ya memang itu udah hukumnya. Rasul Nabi terima sesuatu yang baru banget, fresh. Di dalam Kristus Yesus, kematian dan kebangkitannya, seluruh bangsa terima berkat yang dulunya hanya untuk bangsa Israel, itu kan fresh, baru. Kita, di luar Rasul dan Nabi, kita ngikutin apa yang mereka ajar. Mereka jadi dasar, puji Tuhan, kita dibangun di atas. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya bagian ini membuat kita makin waspada terhadap berbagai pengajaran sesat. Lebih lagi diperlengkapi untuk menyikapi berbagai pengajaran sesat. Karena kita belajar di sini juga, salah satu ciri pengajaran sesat apa? Fenomenal. Mau nggak mau harus fenomenal. Karena memang membosankan, mengulang-ulang Alkitab itu membosankan. Karena itu harus sesuatu yang baru, yang fenomenal. Karena itu ajaran bidat pasti fenomenal. Karena itu hasilnya apa? Pasti pengikutnya banyak. Kita perlu belajar supaya kita tidak terjebak. Puji Tuhan. Terakhir di ayat 5 ada kata kudus. Lewat kata kudus ini, kata sifat ini, Paulus tidak sedang menempatkan diri sebagai pribadi yang lebih kudus. Paulus tidak sedang menempatkan rasul sebagai golongan yang lebih kudus daripada the rest, daripada seluruh jemaat yang lain. Enggak, Paulus pakai kata kudus untuk menunjuk special role-nya, peran khusus dari para rasul dan para nabi. Peran khusus mereka unik memang. Tentu kita tahu bersama. Tanggung jawab mereka pun sangat amat besar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 6. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Kita masuk ke konten atau isi dari misteri yang Allah percayakan kepada Paulus. Konten misteri di ayat 6 ini Paulus jabarkan dalam 3 berkat rohani. Pertama, bangsa-bangsa non-Yahudi sama-sama menjadi ahli waris
bersama dengan Yahudi. Kedua, menjadi anggota dari satu tubuh. Non-Yahudi menjadi satu tubuh yang nggak terpisahkan tentunya. Terpisah berarti mati. Gereja nggak mungkin mati. Kristus yang lahirkan gereja. Gereja nggak mungkin mati. Karena itu Yahudi dan non-Yahudi akan terus bersatu, tidak terpisahkan sampai kepada surga, puji Tuhan. Ketiga, non-Yahudi menjadi penerima, peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita terima janji itu bersama dengan Yahudi, puji Tuhan. Dapat kita katakan sebagai penjelasan di awal, nomor 1 itu menunjuk kepada kemuliaan yang akan datang, future glory. Nomor 2 kepada tentang tubuh itu menunjuk kepada gereja sebagai tubuh Kristus. Dan ketiga tentang janji itu menunjuk pada Roh Kudus. Kita langsung tentu teringat kepada peristiwa di loteng Yerusalem. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat yang pertama, bangsa-bangsa non-Yahudi itu menjadi ahli-ahli waris dari berkat yang sama yang dijanjikan kepada Abraham. Kita lihat kembali ayatnya, ayat yang tidak asing lagi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Penyingkapan dari ayat ini adalah bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi bukan hanya terima berkat, tetapi lebih lanjut. Bangsa-bangsa non-Yahudi diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham melalui iman, puji Tuhan. Bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi ahli-ahli waris. Ini menunjuk kepada future glory atau kemuliaan yang akan kita terima nanti. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita menjadi bagian dengan Abraham. Kepada Abraham, Allah berikan janji, kepada kita juga Allah berikan janji. Puji Tuhan. Nanti kita bedakan di poin ketiganya. Puji Tuhan. Poin kedua, konten atau isi dari misteri. Kita menjadi satu tubuh dengan orang-orang Yahudi. Tentu menunjuk orang-orang Kristen Yahudi. Di mana kita menjadi ciptaan baru. Di dalam ciptaan yang baru ini, Yahudi dan non-Yahudi disatukan menjadi satu tubuh. Ketiga, bicara tentang janji Roh Kudus, puji Tuhan.
kita mendapat bagian di dalam janji tersebut. Ada dua hal, kita bisa lihat di sini. Pertama, janji-janji yang Allah buat dengan bangsa Israel. Sebelumnya di pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kita belajar, khususnya kita Keluaran, Allah yang berinisiatif membuat perjanjian dan mengajukannya kepada bangsa Israel. Kurang lebih seperti itu kita belajar. Tentu dalam janji itu ada segala berkat ilahi bagi bangsa Israel. Kita bangsa non-Israel, tentu kita tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan itu. Baru dalam Kristus kita diikutkan, included, dimasukkan ke dalam janji-janji tersebut. Itu yang pertama. Kedua adalah tentang janji-janji di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Kudus itu adalah substance, inti dari janji itu. Merupakan puncak dari janji Allah. Puji Tuhan. Itu yang membuat Roh Kudus itu menjadi hal yang nggak bisa didukakan. Itu menjadi nasihat yang bersifat praktis. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Penghargaan terhadap Roh Kudus diwakili oleh ayat ini. Puji Tuhan. Jadi kita sudah lihat ada 3 penyingkapan rahasia atau konten dari misteri yang Paulus beritakan sebagai seorang rasul. Pertama, kita sama-sama dengan Yahudi menjadi ahli waris yang menunjuk kepada the future glory atau kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kedua, kita itu menjadi satu tubuh dengan orang-orang Yahudi, bicara tentang gereja. Yang ketiga, kita menjadi peserta dalam janji yang menunjuk kepada Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya, kita terima, bangsa-bangsa non-Yahudi terima misteri ini menjadi pengalaman hidup kita itu di dalam Kristus melalui Injil. Kita masih di ayat 6, puji Tuhan. Kita sudah awali Efesus ini dengan melihat bahwa Yesus Kristus itu bagaikan sebuah bola di mana di dalamnya terlindung Yahudi dan non-Yahudi Kristen. Puji Tuhan. Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu di dalam bola Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita bisa menjadi satu, dasarnya adalah percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya bahwa menikmati atau menerima misteri ini itu kita bisa nikmati melalui Injil. Jadi kita bisa katakan bahwa Injil itu bukan hanya mendeklarasikan, mengumandangkan misteri ilahi, tetapi Injil merupakan alat di mana Allah
mencapai menggenapi rancangan keselamatan. Kita lihat 2 Tesalonika 2:14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mulai melihat pentingnya Injil di bagian ini. Pentingnya pemberitaan Injil di bagian ini. Puji Tuhan. Karena dengan jelas di ayat 6, di dalam Kristus melalui Injil. Jadi Injil itu bukan sesuatu yang pelengkap saja, tetapi merupakan alat untuk kita bisa masuk ke dalam spernya Yesus Kristus, naungan Yesus Kristus, lingkupan kuasa dan kasih Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk menyimpulkan, di ayat 6, rahasia yang disingkapkan itu adalah kesatuan komplit antara Yahudi dan non-Yahudi melalui kesatuan dua kelompok ini dengan Kristus. Itu berarti ada double atau ganda, kesatuan ganda, double union. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 7. Puji Tuhan. Ayat terakhir di malam hari ini. Paulus kembali kepada pemikiran utamanya ketika ia memulai di ayat 2. Yaitu bicara tentang dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus bicara tentang pelayanan uniknya. Di ayat 2, Paulus menulis tentang kasih karunia. Di ayat 7, Paulus ulang tentang kasih karunia. Itu seperti bracket atau bingkai. Paulus memulai dengan kasih karunia. Paulus tutup dengan kasih karunia. Kita dapat katakan anugerah kasih karunia Allah itu Paulus mengerti sebagai awal, akhir, sebagai alasan, sebagai tujuan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat di sini bahwa anugerah Allah itu nyata bukan hanya saat Allah menyingkapkan rahasia misteri kepada Rasul Paulus, tetapi anugerah Allah juga nyata dalam hal mendorong Paulus untuk beritakan Injil. Kita bisa bayangkan kok, kalau Paulus itu hanya memahami, mengerti sedemikian rupa Injil, tetapi tidak memberitakannya, itu nggak utuh, nggak lengkap. Karena itu anugerah Allah itu awal dan akhir dalam pelayanan Paulus. Anugerah Allah itu menjadi alasan dan juga tujuan. Anugerah Allah itu bukan hanya menyingkapkan misteri untuk Paulus ngerti, tetapi anugerah Allah juga yang memampukan, mendorong Paulus untuk memberitakan Injil, memberitakan misteri tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau melihat sedikit tentang hal ini. Kita mau bandingkan. Kami di rumah sedang baca kisah para rasul. Kita mau bandingkan pengalaman rasul-rasul dan gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Saat itu mereka dengan segala cara
ditekan, diancam untuk tidak beritakan Injil. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, ahli-ahli Taurat, golongan Farisi, imam-imam kepala. Karena itu, para rasul, jemaat mula-mula berdoa, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, anugerah Allah bukan hanya memberitahu Paulus isi atau konten misteri ilahi, tetapi memberi dorongan, memberi keberanian. Semua karena anugerah Allah. Puji Tuhan, saat kita mengerti bagian ini, kita pun akan menjadi orang-orang yang terus belajar Injil, dan kita yakin saat Injil disingkapkan kepada kita, di dalam penyingkapan itu kita bisa benar-benar menyelami, mengerti Injil, betapa limpahnya berkat-berkat rohani yang bisa kita nikmati. Maka kita yakin di dalam pengertian tersebut ada dorongan untuk beritakan, ada keberanian untuk beritakan. Tentu kita pun belajar sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keberanian kita. Kita minta pada Allah Roh Kudus seperti jemaat mula-mula. Kita minta keberanian, minta hikmat. Puji Tuhan, pasti akan diberi. Karena satu paket, saya percaya sesuai dengan pembelajaran kita, itu satu paket dengan penyingkapan. Bagaimana kita bisa memahami Injil itu begitu indah. Kalvari itu begitu mulia, mengagumkan. Kita bisa mengerti, menyelami Injil, maka kita diberi dorongan, gairah untuk sampaikan Injil itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentu di dalam doa-doa kita minta hikmat, minta keberanian. Kita jangan sampai juga seperti kasus di Cidahu, tidak punya hikmat. Kita perlu hikmat, perlu keberanian, puji Tuhan. Ketika sudah minta hikmat, keberanian, tetap alami persekusi, kita percaya itu yang terbaik. Itu yang terbaik, puji Tuhan. Itu cara Tuhan. Seperti kita lihat di kisah para rasul ini. Mereka saat berdoa di pasal 4, terima keberanian. Mujizat terus terjadi. Setelah Stefanus dibunuh, aniaya itu dikatakan semakin hebat. Itu yang membuat, kecuali rasul-rasul, jemaat-jemaat lain, bahkan diaken-diaken, selain Stefanus yang telah meninggal, diaken-diaken, Stefanus, Filipus, dan lain-lain, itu meninggalkan Yerusalem. Ini kan mengajari kepada kita atau tentang panggilan, tentang kapasitas. Rasul-rasul tetap di Yerusalem. Menunjukkan tingkat panggilan, keunikan panggilan mereka. Sedangkan yang lain, Filipus dan jemaat-jemaat yang lain lari dari Yerusalem. Sekali lagi bicara panggilan, bicara kapasitas, puji Tuhan. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Intinya, pergi dari Yerusalem. Dan Filipus salah satunya. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Tapi Filipus ngerti panggilannya. Ngerti tugasnya. Memang dia pergi tinggalkan Yerusalem.
Mungkin bagi beberapa orang, Filipus itu pengecut, kurang berani. Tapi kita lihat, sesuai dengan panggilannya, kapasitasnya, Filipus beritakan Injil dan Tuhan pakai, Kristus pakai dengan heran di Samaria. Puji Tuhan, kita belajar lewat hal-hal ini. Pesan penting adalah belajar Injil, dalami Injil. Maka Injil itu akan mendorong kita, memberi keberanian bagi kita, sesuai kapasitas kita, sesuai dengan panggilan kita. Kita pada akhirnya ngerti banget bahwa Injil harus diberitakan. Karena hanya lewat cara itulah ada orang-orang diselamatkan. Orang-orang alami mujizat. Seperti Filipus layani di Samaria, ada mujizat di Samaria. Saat kita nggak berani beritakan Injil, tentu akibatnya adalah nggak ada mujizat, nggak ada pertobatan, nggak ada jiwa-jiwa baru. Puji Tuhan, kita belajar, dan belajar. Kiranya pembelajaran kita di malam hari ini lebih lagi memperlengkapi kita. Kita bisa kembali belajar tentang anugerah. Diingatkan kembali tentang anugerah. Anugerah Allah itu membuat kita mengerti Injil dan membuat kita berani dengan dorongan-dorongan di hati kita untuk menyatakan Injil. Bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi juga bisa menikmati segala berkat Abraham yang berpuncak. Berkat Abraham itu berpuncak pada kehadiran Roh Kudus di hidup kita. Serupa dengan kembali ke kitab Keluaran. Serupa dengan Allah yang turun ke kemah tabernakel. Itulah Roh Kudus turun ke hidup orang-orang non-Yahudi yang dahulunya tanpa Allah, yang dahulunya tanpa bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa harapan, tanpa Allah di dunia. Tetapi bisa hadir. Itu lewat apa? Lewat orang-orang kita termasuk dalamnya. Orang-orang yang mau mengerti Injil, menyelami Injil, dan membagikan Injil. Lewat perkataan, lewat hidup kita. Tentu hanya lewat perkataan, tetapi hidup kita nggak ada ciri-ciri Injil, ya tentu sulit juga. Lewat hidup kita yang sudah menikmati Injil, maka orang-orang lain juga bisa menikmati yang namanya Shekinah Allah, hadirat Allah turun dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur kalau kita boleh menikmati anugerah Allah. Kita percaya kalau kita boleh share kebenaran firman Tuhan buat kepada orang lain. Kita tahu itu semua anugerah Allah. Tuhan saja yang berikan kita keberanian untuk kita memperkatakan gitu ya. Kita percaya anugerah Allah yang diterima Paulus dari awal hingga akhir, kita percaya juga kita akan terima anugerah Allah itu. Puji Tuhan, di sini ada Agnes dan ada Taca nih, ada Caca nih. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh? Atau mau share-share apa gitu, boleh-boleh. Yuk, mungkin dari Agnes duluan, Nas. Belum, Karin. Oke, dari Taca, mungkin Taca ada yang mau ditanyakan atau apa nih? Ada Heno, apa Heno mau nanya? Ini mau nanya nggak? Enggak. Ini bagaimana sih caranya? Aduh, kita udah. Tuh. No.
Eno katanya mau belajar Alkitab. Oh, puji Tuhan. Jadi dengar ya, No. Good tuh kata Pak Fahmi. Ada yang mau ditanyain nggak, Eno? Tidak, itu aja. Itu aja. Apa itu aja? Saya mau Oh, Oke, makasih ya untuk Eno, untuk mamanya Eno, Koko, Agnes yang sudah ikut pembelajaran malam ini. Biar terus kita sama-sama menikmati anugerah yang Allah berikan ya buat kita. Biar kita boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerahnya. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali kami diingatkan ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami ya Tuhan Yesus, kami yang bukan termasuk golongan orang Yahudi ya Tuhan, tapi boleh juga menikmati berkat ya Tuhan Yesus, berkat yang luar biasa ya Tuhan, yang boleh kami terima ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kepekaan untuk bisa membedakan Injil yang sejati ya Tuhan Yesus, sehingga Injil yang sejati itu ya Tuhan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami bukan hanya menikmati menjadi pendengar ya Tuhan, tapi sungguh hidup kami pun ya Tuhan Yesus boleh memberitakan Injil yang hidup ya Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi berkat ya Tuhan Yesus bagi orang lain. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Bung Semi ya Tuhan yang terus Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Kiranya hikmat yang daripadamu ya Tuhan, urapan Allah Roh Kudus, terus menjadi bagian milik Bung Semi ya Tuhan, sehingga Bung Semi terus diperlengkapi dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga siapapun ya Tuhan yang akan menonton tayangan YouTube ini pun mendapatkan berkat yang sama ya Tuhan, seperti yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, juga terus berikan kami semangat ya Bapak, untuk terus belajar ya Tuhan, belajar dan belajar ya Tuhan, tanpa bosan, menggali terus kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kami boleh menikmati ya Tuhan Yesus, sungguh luar biasanya ya Tuhan, berkat yang boleh kami terima dari pembelajaran kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk semua kami yang ada pada malam hari ini, kami terima ya Tuhan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga tutup Bible study malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Makasih Agnes. Makasih.